Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia peradilan atas vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Terungkapnya dugaan suap dalam penanganan perkara. Kasus keterlibatan ex-petinggi Mahkamah Agung dalam kasus suap harus jadi bagian kepada hakim untuk membebaskan Ronald Tanur. Hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera dituntut 9 tahun dan luhur dan sakral. Itulah hukum. Ada adagium klasik berbunyi, Fiat Justitiae Ruat Caelum. Tegakkanlah keadilan, meskipun langit akan runtuh. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar kata-kata indah, bukan kepentingan, tekanan, atau kompromi sesaat. Namun muncul pertanyaan penting di tengah realitas saat ini. Bagaimana orang yang kita percaya menegakkan keadilan malah menyalahgunakan kekuasaan? Kami akan membahas peran seorang hakim sangat menentukan apakah hukum benar-benar menjadi penopang keadilan atau justru menjadi alat yang meruntuhkannya. Melalui video ini, kami dari kelompok 3 mengajak Anda semua untuk melihat sisi lain dari pengadilan. Indonesia sejak awal menegaskan dirinya sebagai negara hukum, di mana hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, hukum menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan, bukan kepentingan atau kekuasaan. Dalam sistem ini, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga independen untuk menegakkan keadilan dan hukum. Kemandirian tersebut tentunya penting agar proses pengadilan dapat berjalan secara objektif dan juga adil, di mana prinsip ini sejalan dengan gagasan pemisahan kekuasaan atau trias politika yang menempatkan hakim sebagai pihak yang harus bebas dari tekanan siapapun. Etika profesi hakim bukan hanya sekedar aturan tertulis, ia juga memberi arah bagaimana hukum dijalankan. Jika hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban, maka etika menjadi penuntun agar penegakan hukum tetap berada di jalur kebenaran. Seorang hakim tidak cukup hanya berpegang pada aturan hukum semata. Ia juga dituntut memiliki rasa kepekaan moral terhadap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, profesi hakim sering disebut dengan officium nobile atau jabatan yang mulia dengan tanggung jawab yang besar dalam menegakkan keadilan. Ketika etika diabaikan, penegakan hukum bisa kehilangan arah dan berujung ketidakadilan. Orang hakim yang mengabaikan nuraninya bukan hanya sekedar melanggar kode etik, tetapi juga merusak kehormatan profesi hakim yang seharusnya dijunjung tinggi. Mari kita bedah realitas saat ini yang melukai hati nurani publik melalui kasus Gregorius Ronald Tanur, di mana secara yuridis kasus ini telah memenuhi alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, mulai dari keterangan ahli hingga rekaman CCTV yang termasuk ke dalam alat bukti yang sah. Namun, vonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya menciptakan kejanggalan yang sangat serius, di mana hakim mengabaikan kebenaran material. Dalam hal ini, hakim terkesan membuat jurang antara kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Disinilah integritas dipertaruhkan. Berdasarkan asas ius curia novit, hakim seharusnya menjadi mata dan telinga yang melihat dan mendengar keadilan. Namun faktanya pada perkara ini, hakim justru memutarbalikkan kebenaran. Praktik suap miliaran rupiah tersebut yang dilakukan oleh hakim bukan sekedar korupsi biasa, tetapi bentuk nyata dari obstruction of justice yang diatur di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kita perlu mengingat kepada adagium corruptio optima pessima, yang artinya bahwa kerusakan dari yang terbaik merupakan yang terburuk. Ketika hakim menerima suap, melanggar kode etik, membuktikan bahwa kesucian meja hijau telah ternodai saat fakta dimanipulasi oleh kekuatan uang. Disinilah
pengadilan berhenti menjadi benteng terakhir keadilan dan berubah menjadi instrumen ketidakadilan yang dilegalkan. Untuk memahami masalah yang terjadi dalam kasus ini, kita bisa melihat teori dari Gustav Redda. Menurut Redda, hukum itu ada 3 pilar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Namun, dalam kasus suap Ronald Tanur, justru 3 pilar itu runtuh. Pertama, tentang keadilan. Saat masuk ke ruang sidang, keadilan bagi korban seperti sudah tidak ada lagi. Karena putusan tidak lagi dilihat dari fakta dan hati nurani, melainkan karena kepentingan tertentu. Disinilah keadilan kehilangan maknanya, karena seperti bisa diperjualbelikan. Kedua, mengenai kepastian hukum. Hukum yang seharusnya jelas dan bisa diandalkan malah menjadi tidak pasti. Praktik suap membuat masyarakat sulit untuk memprediksikan hasil peradilan. Orang tidak lagi percaya akan aturan hukum, melainkan pada kekuatan uang. Jika ini terus terjadi, hukum tidak lagi melindungi, melainkan justru menimbulkan rasa takut. Terakhir, kemanfaatan. Idealnya, hukum hadir untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas. Namun, ketika integritas hakim hilang, yang muncul adalah hilangnya kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, hukum hanya menjadi aturan tertulis yang kehilangan wibawa di mata masyarakat. Tindakan para hakim ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi terkait mengenai hadiah dan janji oleh penyelenggara. Lebih jauh lagi, mereka telah mengkhianati keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Yudisial mengenai pelanggaran kode etik hakim. Prinsip integritas, adil, dan mandiri yang seharusnya menjadi nafas seorang hakim justru malah digadaikan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran hakim ini bersifat fatal karena hakim tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga melanggar sumpah jabatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa standar etika yang ketat, profesi hakim yang seharusnya mulia atau officium nobile berubah menjadi instrumen yang berbahaya untuk keadilan. Kesimpulannya, kasus suap ini menunjukkan bahwa tanpa integritas, hukum hanya menjadi pasal-pasal tanpa makna. Meski aturan hukum yang sudah ketat, keadilan tidak akan terwujud jika dijalankan oleh sistem korup. Keadilan ini hanya bisa ditegakkan oleh manusia hukum yang jujur dan berpegang pada nurani. Gustav Redda mengingatkan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Namun, dalam kasus Ronald Tanur, kepastian hukum justru dirusak dan keadilan dikorbankan demi kepentingan transaksional. Inilah mengapa kode etik hakim bukan sekedar formalitas, melainkan benteng terakhir agar hukum tidak kehilangan jiwanya. Karena pada akhirnya penegakan hukum yang bermartabat hanya lahir dari kejujuran, dan pengadilan yang bersih adalah fondasi negara yang sehat.